Yo, baik lagi bareng gue Jerry di channel MMTV. Oke, nah. Baik lagi bareng gue Jerry, ya santai aja di sini. Oh iya, baik lagi juga gue pakai celana pendek ya. Kemarin baru dipuji sekali, udah rapihan pakai celana panjang, sekarang udah pakai celana pendek lagi. Oke, nah gue mau kasih info kali ini tentang keadaan sekitar ya. Selalu channel ini kan kita berikan informasi terupdate buat kalian gitu ya tentang dunia visa Amerika gitu ya dan kehidupan di sana juga gitu. Nah, gua dari kemarin itu udah punya kabar-kabar gitu yang memang agak sedikit kurang menyenangkan gitu ya, tapi ini jadi warning juga gitu ya. Nggak tahu bagaimana ke depan akan jadi seperti apa gitu ya, tapi kita diminta berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga apa itu? Sekarang gini, kalau kita lihat di Eropa sana, kita udah tahu bersama ya keadaan bahwa perang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Bener ya guys ya, Rusia dan Ukraina. Nah, sekarang kita simpel aja. Kalau Rusia Ukraina perang, lu bisa nggak ke Rusia masuk? Pasti nggak akan bisa, ya kan? Ya lagi perang mereka keadaannya lagi at war, ya. Apalagi Ukraina, siapa yang mau masuk Ukraina? Ya, lu kena bom, lo. Kena rudalnya Rusia, lo, ya kan? Turis-turis ditahan. Terus kemarin kalian nonton kayak ini deh, yang sebelumnya kami ada konten dengan bule, ya, foreigner dari Jerman. Mereka tuh sebenarnya bukan mau ke Indonesia, tapi ke Sri Lanka, ya sebelumnya. Tapi ternyata Sri Lanka lagi ada bangkrut, masalah ekonomi kan gitu kan. Ketika mereka ada masalah, di cancel, nggak boleh lagi pariwisata masuk ke dalam sana. Akhirnya mereka memilih Indonesia. Datang ke Indonesia, ketemu kita kasih guide lah di Indonesia, makan bareng apa segala macam sampai mereka jalan-jalan. Nah, itu keadaan. Nah, apa hubungannya dengan Amerika? Oh, sangat berhubungan. Ya. Kalian coba cek deh. Ya, Rusia kan sama Ukraina. Ukraina ini dipegang sama NATO gitu ya. NATO itu ada Eropa, Uni Eropa, ada Amerika. Ya Rusia kita tahu bloknya Rusia, China, Korea Utara. Ya, negara-negara komunis. Nah, kan kayak gitu. Jadi ini lagi perang. Mungkin yang perang di lapangan Rusia dan Ukraina. Tapi di baliknya itu kan ada Amerika juga behind that. Gue nggak mau ngomongin tentang politik buat kalian semua, nggak peduli dengan politiknya, tapi yang gue peduliin gimana nasib para pelamar visa, itu yang gue peduliin ya. Nah, jujur ya, belakangan ini gue dapetin kabar yang apply visa tuh banyak banget yang akhirnya kena tolak guys ya. Gue sampai bingung kan, kenapa ada yang capnya udah banyak ya, turun dari Mercy, udah mapan itu maksudnya gini, kita kalau mau ngomongin, orang nanya, bang, ciri-ciri orang yang bakalan diterima apa bang? Kerjaan mapan, bener ya, uang udah ada, rekening udah nggak masalah, udah pernah keluar negeri, jalan-jalan kemana aja. Orang ini udah pernah semua, tapi ketolak. Pusing gak tuh? Sampai pusing kita, ini gara-gara apa lagi? Ya kan? Dan bukan hanya itu, branded waktu itu. Dia ditolak, belakangnya lagi ditolak.
Sampai stres juga kita, ini kenapa ya ditolak semua? Padahal mereka semua itu ibaratnya usia mapan, bukan usia muda. Kalau kayak saya ke Amerika nge-apply, ya kan, orang-orang kayak muda-muda kayak saya nih 20-30an gitu ya, itu biasanya kebanyakan ditolak. Kenapa? Wajar ditolak, karena masih muda, lu pasti mau kerja, ya kan, lu pasti mau kerja, lu bakal ditolak. Nah itu ya, tapi ini orang udah mapan 40-50an gitu kan, uang udah ada sana sini, niat bener mau jalan-jalan, bener dia mau buang duit, tapi ketolak. Sampai pusing, turun udah dari Mercy tuh sampai bingung dan nanya, bos, kan kebetulan dilihat nih channel kita kan, bos, gue liat kan lu bagus nih handle apa segala macem, gue ditolak nih, lu bisa tahu nggak gue kenapa ditolak? Mana gue tahu, karena sebelumnya kan bukan sama saya, ngerti kan? Mungkin kalau misalnya sama saya bisa tanyain gitu. Nah kalau itu kan datanya nggak ada di saya, ngerti kan? Datanya ada di tour yang dia buat gitu kan. Nah saya kan nggak mungkin minta ke tour yang dia buat, mana sini datanya? Yang ada nyari ribut. Nah saya lihat doang DS 160-nya. Dari DS 160-nya sih nggak ada masalah ya. Kok kayaknya apa yang jadi masalah? Nah saya tanya juga, bapak ada nggak keluarga yang ilegal di Amerika? Karena itu bisa jadi juga dampak kan, walaupun dia udah sekaya mapan apapun, kalau ada lo keluarga lo ilegal, habis lo udah nggak bisa, lo dianggap juga nanti bakalan ilegal seperti keluarga lo. Nah kan gitu, dan nggak ada juga. Nah gitu juga, wah apa lagi? Oh iya, pas akhirnya saya coba tanya juga, oh iya memang banyak makin restricted gitu ya. Restricted itu makin diperketat keadaan penerimaan di Amerika. Itu berdampak, makanya saya bilang ya, penerimaan visa Amerika itu dinamis guys, bisa berubah tiap harinya, tergantung dari situasi gitu. Ketika dalam perang kayak gini, Amerika, kita tahu Amerika sendiri juga lagi bermasalah dengan bensin kan gitu, gas. Karena pasokan dari Rusia ke Amerika, kalau kalian tahu sana kan harga minyak naik, akhirnya berdampak kepada harga penerbangan juga naik, mahal. Ya, penerbangannya mahal guys. Kalian jangan bilang penerbangannya murah, mahal. Ketika mahal semuanya, mereka juga pusing kan. Nah, otomatis berdampak juga kepada penerimaan visa. Orang-orang yang ingin masuk ke Amerika diseleksi, jangan sampai yang masuk ini menjadi burden, menjadi beban buat negara mereka. Nah itu dia guys. Makanya dari sini, yang kalau mau gue saranin gitu ya, terus sarannya Bang Jerry apa dong dalam keadaan seperti ini? Gue juga pusing ya. Gue saranin dua hal ya. Yang pertama, buru-buru deh kalau lo emang mau nge-apply visa, buru-buru sebelum ini makin parah keadaannya. Kita nggak tahu kalau tiba-tiba ntar Amerika ikutan perang, bisa-bisa nih ditutup, Amerika tutup, nggak ada lagi yang boleh ke Amerika. Benar nggak? Itu saran gue yang pertama. Buru-buru lo apply ya, selagi ya Amerika still in good shape ya, dalam keadaan yang baik gitu ya. Dan kita berdoa supaya perang nggak makin kacau lah ke depan. Atau yang kedua yang gue saranin gitu ya, namanya juga saran, belum boleh ambil boleh nggak kan gitu kan. Yang pertama tadi mungkin lo bilang, enggak kan lagi ini di restricted, Bang Jer bilang. Ya udah, ya saran gue yang kedua, ya lu tunggu aja ya, tunggu perang ini berakhir. Sampai kapan Bang? Ya sampai nggak tahu mereka mau kelar kapan, mana gue tahu, urusan mereka, orang mereka yang perang, bukan gue. Nah lu tunggu nasib lu sampai perang berakhir. Kan kalau lo mau ikutin itu ya terserah lo tuh, ada dua gue kasih saran ya, lu pikir deh tuh yang mana yang bagus dah ya kan. Gue kasih saran, lu pikir yang mana bagus, lu jalanin ya kan. Kan duit lo juga, kalau lo ketolak duit lo yang
habis kan gitu kan. Nah lu keterima, lu juga seneng. Nah tapi yang penting saya kasih tahu situasi, real situation ya. Silakan kembali, yang pasti gue nggak akan mau ngejerumusin ya. Gue kasih selalu real situation dimana jadinya supaya kalian punya keputusan untuk mengapply, dan kita tuh nggak akan pernah maksa juga kalian nge-apply harus sama kami. Enggak, channel ini untuk membantu. Kalau memang kalian pengen nge-apply sama kami, kita bantu. Kalau mau nge-apply sendiri, it's okay. Apply di tour lain juga it's okay. Karena namanya orang membantu, nggak pernah mikirin duit guys, ya kan. Duit ada aja, dari mana aja mah, ya. Tuhan udah tahu lah porsinya masing-masing kan gitu guys. Oke, that's it, itu aja guys. Informasi tentang visa Amerika kali ini. Don't forget to subscribe, di like, di komen ya masukannya. Mungkin kalian ada masukan-masukan dari konten ini. Kalau kalian nggak suka, ya udah. Kalau kalian suka, di share ke teman-teman kalian. Itu ya guys ya. So that's it. Bersama saya Jerry. Ketemu lagi di konten-konten selanjutnya.